Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham SF. Ada dua gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairul ummah, yaitu umat terbaik, yang tercantum dalam Quran Al-Imran ayat 110, dan umat wasthah dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Kedua gelar itu genap diteladankan oleh Rasulullah SAW sendiri, yang mampu mengatasi beragam persoalan sosial dan politik pada masyarakat Madinah yang heterogen saat itu. Di tengah keragaman antara banyak suku dan agama seperti Yahudi dan Nasrani dan umat beragama lain, Rasulullah SAW terbukti mampu menjadi pelopor solusi kemanusiaan bagi peradaban dunia yang kemudian dikembangkan oleh manusia hingga hari ini. Bukan tanpa alasan, karena menurut Al-Quran ada beberapa ciri masyarakat Muslim. Di antaranya adalah: pertama, masyarakat yang satu, yaitu umat wahidah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Yang kedua, disebut masyarakat yang bersaudara, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan surah Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Selanjutnya, yang ketiga, Quran surah Al-Imran ayat 103 menyebutkan umat Islam sebagai masyarakat yang dikatakan tali Allah. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingat nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bersama. Lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kalian berada di tepi jurang, lalu Allah menyelamatkan kalian dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat ini kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Lalu yang keempat, Quran surah Al-Imran ayat 159 menyebutkan umat Islam sebagai masyarakat yang suka bermusyawarah. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah karena dan memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membuatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertakwa. Kemudian yang kelima, umat Islam disebut sebagai masyarakat yang seimbang oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Artinya, masyarakat yang mampu menyeimbangkan antara pola hidup dunia dan akhirat. Dan di antara mereka yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Selanjutnya, yang keenam, umat Islam adalah masyarakat yang saling tolong-menolong, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat kesiksaannya. Dan yang ketujuh, Allah mensyaratkan idealnya umat Islam sebagai masyarakat pertengahan, umat wasatan.
masyarakat pilihan, yaitu masyarakat pendengar yang adil yang berperan sebagai saksi. Sebenarnya termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas. Dan banyak lagi ayat-ayat mengabarkan bagaimana masyarakat muslim seharusnya dan dasar persamaan hak dan kepentingan bersama. Muhammad SAW menawarkan kepada masyarakat Madinah yang ketegaran saat itu sebagai perjanjian hidup berdamping secara damai, tolong-menolong atas dasar kebijakan dan saling membela diri serangan terhadap kota Madinah sebagai tempat tinggal mereka bersama. Semua menerima dengan senang. Jadilah kesepakatan itu sebagai tonggak sejarah yang memberikan gambaran empirik sebagaimana sikap Nabi dan kaum muslim saat itu memperlakukan golongan non-muslim yang hidup dalam satu kesatuan masyarakat pluralistik. Maka sudah saatnya kita kembali menerapkan prinsip-prinsip moderasi dalam Islam sesuai Al-Quran dan teladan Rasulullah SAW. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: pertama, keadilan. Umat Islam seharusnya menegakkan rasa keadilan dan persamaan dalam hidup di tengah masyarakat dan yang beragam. Prinsip yang kedua yaitu keseimbangan. Tawazun mensyaratkan sikap dan gerakan moderasi atau pertengahan bagi umat Islam dalam menyikapi hidup bersama. Dan yang ketiga yaitu toleransi. Tasamud berarti toleransi, yaitu tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati sesama, baik sesama muslim maupun non-muslim. Ketiga prinsip moderasi dalam Islam ini tercatat dalam tinta sejarah sebagai ciri ahlu sunnah wal jamaah sebenarnya yang terbukti ampuh mewarnai peradaban dunia sejak zaman Rasulullah SAW hingga dunia modern saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.